Ilmu ini memang asalnya dari negara Tiongkok, ya, dan umurnya sudah ratusan ribuan tahun begitu. Baru dikompilasi sekitar 800 Masehi dikompilasinya. Dan apakah ilmu ini bisa kita gunakan juga untuk ras atau suku yang lain? Ya, ini sifatnya sangat universal karena pengamatannya juga sudah lama sekali. Dan kemudian apa gunanya? Banyak sekali, dan salah satunya kalau misalnya soal jodoh ataupun untuk yang lain-lain soal kemakmuran atau apa, memang ini sudah dikumpulkan data-data sekian lama dan sudah dikompilasi dan dijadikan satu konsep, bahkan juga ada teorinya. Dan kenapa hanya kita baru tahu belakangan ini padahal sudah lama sekali umurnya? Itu karena dulu ilmu ini hanya dipegang atau dikuasai oleh orang-orang yang bekerja di kekaisaran saja, dan itu tidak boleh dikeluarkan untuk umum. Jadi sebagai satu yang misteri. Dan justru karena adanya revolusi di Tiongkok sana, di mana hanya ideologi komunis saja yang boleh, jadi ideologi lain pun tidak boleh, atau ilmu yang lain apapun tidak boleh. Jadi para ahli metafisika Tionghoa, termasuk membaca wajah ataupun feng shui atau apapun, itu dibunuh ataupun dipenjara. Dan ada beberapa yang sempat melarikan diri ke Hong Kong, Taiwan, misalnya negara-negara Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia. Justru dari tahun 1950-an itulah ilmu ini baru menyebar ke seluruh dunia. Jadi sebelumnya nggak ada. Sangat setuju. Logika bisa diterima akademis dan universal. Masuk akal. Jadi hanya orang-orang sekitar kekaisaran aja, orang-orang tertentu yang bisa, jangan sampai ini bocor ke orang-orang yang lain. Betul, ya. Nah, observasi tentang wajah ini tentunya juga bukan dibuat hanya berdasarkan ini muka kayak gini jadinya apa, sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi observasi ini sudah lama sekali dengan pengertian bahwa kita di sini semua wajahnya berbeda-beda. Nah, pasti ada artinya. Dan kenapa kalau wajahnya berbeda, jalan hidupnya juga berbeda, dan takdirnya juga berbeda gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kualitas hidup kita bisa meningkat dari hasil pembacaan tersebut? Luar. Balik galak. Coba Mas penasaran nih, kalau wajah Vega bagaimana jika dilihat dari face readingnya? Aduh. Saya bertemu dengan Anda berdua itu kira-kira 4 tahun yang lalu, dan tentunya sudah berubah. Kalau dulu kan Mbak Vega itu wajahnya lebih bulat, ya kan. Kemudian beliau, udah gitu pasang behel, satu masih pasang behel. Nah, setelah behelnya dilepas, wajahnya lebih tirus, ya, lebih cantik. Nah, jadi malu sama nah, yang saya ingat saat itu memang adalah biasanya orang kalau sebelum dibehel, itu hidungnya nggak semancung sesudah dibehel. Mengapa? Karena dimundurin ya, gigi mundur otomatis hidung maju ya. Nah, ini nggak dibekel, bibir bisa maju. Kalau dulu dengan kondisi wajah Anda yang dibehel itu, ya, tentunya hidungnya masih tidak setinggi sekarang. Nah, itu suami pekerjaannya juga biasa saja. Tapi justru karena sudah lebih tinggi hidungnya, biasanya itu memang ada kita bicaranya soal chi atau energi. Jadi energi dari sang istri ini bisa mendukung karir daripada suami. Jadi Tadi soalnya ada pertanyaan dari Mas Tuko soal jodoh. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ada pasangan suami istri, kita mau melihat apakah suaminya itu menjadi hebat atau apa tidaknya. Kalau setelah menikah, kita bisa melihat dari hidung istrinya. Karena itu jangan sembarangan untuk para istri untuk ganti hidung, karena Anda tidak bisa ganti suami. Sangat setuju. Alhamdulillah istri saya nggak ganti hidung. Kemarin mau diganti hidung truk, aku bilang jangan. Bagus, pantas Indonesia bagus, bener-bener saya setuju. Lalu. Nah, itu salah satu yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti kenapa kok dari hidung istrinya malah suaminya karirnya bisa berpengaruh gitu ya. Nah, itulah hasil observasi yang sudah sedemikian lama, dan
Karena itulah disebut sebagai metafisika. Karena pada dasarnya adalah filosofi. Dan filosofi adalah ilmu untuk mencintai kehidupan itu sendiri. Jadi diperhatikan sekali, ditimbang-timbang sekali. Oh, ternyata ada hubungannya antara suami istri. Karena itu biasanya di dalam seminar saya terutama soal suami dan istri. Istri-istri, hormatilah suami. Tetapi suami harus sayang sama istri. Semakin Anda sayang sama istri, Anda karirnya semakin tinggi, dan juga soal kemakmuran Anda pasti akan menjadi lebih sangat setuju. Sangat setuju saya. Makanya saya selalu, istri saya selalu berdampingan. Kayak ibarat Jawanya itu mimilan mie goreng. Lah ya mimilan mintuno ate mimi karo mie goreng gitu. Akhirnya alhamdulillah karirnya selalu terjaga dan menanjak. Banyak tawaran-tawaran job di stasiun-stasiun luar negeri atau dalam negeri. Karena kalau Mas Tukul sendiri, saya pikir yang terjadi perubahan adalah wajah Anda sekarang lebih mulus. Iya, jadi lebih mulus ya. Nih, ada yang nggak ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Artinya apa? Kalau Anda punya wajah yang mulus, jadi ini tidak terikat soal wanita yang menjaga, tetapi juga pria sebaiknya juga wajahnya juga mulus. Harus dijaga ya? Iya. Karena itu salah satu syarat bahwa kehidupan yang mulus biasanya dilihat dari wajah yang mulus. Dan masih banyak yang lain sebenarnya. Tapi salah satu syarat seperti itu. Nggak usah tersenyum manis, Mas. Silakan bekerja lagi. Kembali karena jika dilihat dari bentuk wajah, bentuk seperti apa yang membawa peruntungan baik nih, monggo. Saya pikir semua bentuk